Shalom. Hari ini kita akan merenungkan Kisah Para Rasul pasal 23. Teksnya ayat 1 sampai 11. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Paulus tetap berani di depan mahkamah agama. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Paulus berkata, "Aku adalah orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi timbul perpecahan di antara orang Farisi dan orang Saduki. Kesimpulannya, sekalipun Paulus ingin berkata, Imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulutnya. Pada saat itu, Paulus membuat konflik di antara orang Farisi dan orang Saduki dengan berkata, "Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Sebab terjadi perpecahan di antara mereka, Paulus dapat keluar dari keadaan tersebutnya. Pada malam berikutnya, Tuhan datang kepadanya dan menguatkan hati dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu. Engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma." Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberi hati berani kepada Paulusnya, sehingga Paulus tetap berkata di mahkamah agamanya. Kedua, Tuhan datang kepada Paulus dan ia berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma." Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus menghadap anggota-anggota mahkamah agama dengan berani dan sengaja berkata bahwa aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Sebab dia tahu sebagiannya orang Farisi dan sebagiannya orang Saduki. Kedua, timbul perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Sadukinya. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakuinya kedua-duanya. Ketiga, kepala pasukan takut akan mereka mengoyak-oyakkan Paulus. Karena itu ia perintahkan pasukan untuk mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markasnya. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap berani sekalipun menghadap penguasa dan orang yang status tingginya. Tetap berceritanya tentang kehendak Tuhan. Harus berani untuk ini. Kedua, memohon hikmat kepada Tuhan supaya dibebaskan dari situasi pertengkaran. Harus perlunya hikmat dari Tuhan. Ketiga, tetap memelihara orang yang Anda sedang menanggung keamanannya di dalam bimbingan Tuhan. Memang kepala pasukannya, sekalipun dia masih belum menerima Yesus Kristus, dia tetap menanggungnya tentang Paulus ya. Kita juga harus memelihara orang-orang demikian itu. Jadi PR praktik hari ini, tetap berani untuk mengatasi situasi bahayanya dan tetap memelihara orang yang Anda harus menjaga amanannya dengan hati memelihara Yesus. Kita pasti bisa menanggungnya tentang itu, dan melalui ini Anda juga bisa menanggung tentang semua hal dari Tuhan, dan orang-orang yang Anda memelihara pun juga akan menanggung kehendak Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.